Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini saya Rindi Trianjani dari kelas 6G akan memberikan beberapa presentasi materi yang sebelumnya sudah saya rangkum. Adapun tugas ini adalah untuk pemenuhan mata kuliah evaluasi pembelajaran AUD yang diampu oleh Bunda Karwini Rahmawati MPD. Apa aja sih materinya? Yuk kita simak video berikut ini. Materi yang pertama, tentang apa itu evaluasi pembelajaran anak usia dini. Secara pengertian, evaluasi adalah perencanaan untuk memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan. Nah, ini tuh sangat dibutuhkan bagi seseorang untuk mengetahui sejauh mana ia menguasai suatu bidang yang sedang dikerjakan. Jadi, tujuan evaluasi itu untuk menentukan kualitas sesuatu, terutama yang berkenaan dengan nilai dan arti. Sedangkan tujuan evaluasi pembelajaran itu apa sih? Nah, yaitu sesuatu usaha untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran, baik yang menyangkut tentang tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, maupun sistem penilaian itu sendiri. Evaluasi dapat mengetahui bagaimana anak menguasai pelajaran yang telah diberikan kepada guru. Jadi, guru ini memonitoring siswa dengan evaluasi. Nah, terdapat 3 macam evaluasi dalam pendidikan. Yang pertama, evaluasi pada anak, yaitu untuk membantu proses pembelajaran anak sehingga guru dapat mengetahui sejauh mana anak dapat menangkap pembelajaran yang diberikan, sehingga jika ada anak yang kurang memahami akan dibantu dan dibimbing secara bertahap agar anak memahaminya. Lalu yang kedua, evaluasi pada guru. Nah, bagaimana cara guru menghadapi setiap anak didiknya ini perlu dievaluasi. Jadi guru itu harus cerdas, kreatif, dan sabar dalam menghadapi anak didiknya yang begitu banyak perbedaan karakter di masing-masing individu. Nah, lalu yang ketiga, ada evaluasi pada program. Di mana program yang dimaksud ini adalah suatu yayasan atau lembaga yang memimpin dan mengatur sekolah-sekolah untuk berjalannya suatu kegiatan pembelajaran. Nah, lalu ada yang namanya teknik evaluasi pembelajaran anak usia dini. Nah, evaluasi pembelajaran itu kan suatu proses penilaian kepada peserta didik untuk menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga dilakukan pengumpulan data sehingga pendidik dapat membuat keputusan dari pelaksanaan dan hasil pembelajaran anak. Ini menurut Suharosimi Arikunto ya pada tahun 2013. Nah, lalu teknik evaluasi pembelajaran anak usia dini ini itu alat atau bahan untuk melakukan suatu penilaian, sehingga dilakukan pengumpulan data atau informasi dari hasil belajar yang berlangsung yang dibagi dalam 2 macam. Nah, yang pertama itu ada tes. Nah, menurut Bapak Zainal Arifin pada tahun 2010 ini, tes yaitu penilaian yang dilakukan oleh pendidik secara langsung, dan dilakukan tes tersebut bisa berupa tes standar, yaitu tes untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak, minat dan bakat, kepribadian, kecerdasan, dan lain-lain. Untuk tes buatan pendidik atau guru pastinya dilakukan atau dibuat tersendiri oleh pendidiknya. Tapi pendidik harus bisa memperhatikan tes apa yang benar-benar bisa disesuaikan dengan rencana awal atau tujuan agar bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, lalu yang kedua ada non-tes. Nah, non-tes ini apa sih? Jadi dia itu menggunakan metode dengan alat penilaian. Nah, jadi ini juga dibagi berdasarkan beberapa jenis menurut Yus Anita 2012. Jadi yang pertama itu ada pemberian tugas. Pemberian tugas ini yaitu cara penilaian yang dilakukan pendidik dengan memberikan tugas berupa soal. Jadi pembuatan karya dan lain-lain ke peserta didik, sehingga pendidik dapat menilai hasil kerja anak tersebut dengan melihat tugas yang sudah diberikan.
Nah, adapun penilaian dengan cara pemberian tugas bisa dilakukan dengan memberikan bintang, nilai, angka atau simbol itu lain-lain lah tergantung pendidiknya. Nah, untuk memberikan tugas ini bisa dengan individu, berkelompok atau berpasangan. Contohnya membuat burung dari kertas origami. Lalu yang kedua ada percakapan atau wawancara. Nah, ini tuh suatu penilaian yang dilakukan dengan melakukan percakapan antara pendidik dan peserta didik dengan cara menanyakan sesuatu yang dilakukan terstruktur, yaitu dengan menanyakan biodata peserta didik. Ya, contohnya kayak di mana rumah kamu? Adapun yang tidak terencana, tidak mengenal waktu, tempat dan lain-lain, yaitu anak melakukan salam kepada pendidik atau guru, lalu dijawab oleh guru tersebut gitu. Lalu yang ketiga ada observasi. Menurut Bapak Wahyudi 2017, observasi ini adalah pengamatan yang dilakukan guru untuk melihat gerak-gerik atau tingkah laku yang dilakukan peserta didik saat mengerjakan tugas. Nah, memperhatikan guru saat menerangkan gak nih, aktif atau tidak di kelas, dan lain-lain. Dan penilaian ini pun dilakukan kapan aja sehingga guru harus benar-benar teliti. Nah, lalu yang keempat ada catatan anekdot. Nah, catatan ini merupakan berupa catatan perilaku ya, ataupun hasil kerja anak baik yang positif maupun negatif, sehingga pendidik ini dapat menilai kekurangan maupun kelebihan dari peserta didik. Nah, lalu yang kelima ada unjuk kerja. Nah, ini tuh penilaian dengan mengamati kegiatan dari peserta didik, bisa dari hasil karya ataupun memberikan suatu tugas untuk ditampilkan ke semua orang. Nah, contohnya kayak praktek menari di depan umum atau membuat plastisin bentuknya mobil, buah-buahan atau apapun. Nah, lalu yang keenam ada hasil karya. Nah, bisa dilakukan dengan menilai pekerjaan berupa seni dari peserta didiknya. Contohnya membuat rumah dari stik es krim ataupun membuat kolase seperti itu. Nah, lalu berikutnya yang ketujuh ya, skala penilaian. Nah, ini berupa penilaian yang mencakup nilai tingkah laku. Nah, kemampuan anak dan prestasi anak. Adapun skala penilaian ini macam-macam, bisa berupa angka, huruf ataupun catatan tertulis. Contohnya BB, singkatan gitu ya, BB, MB, BSH, BSP apa sih itu? Nah, BB itu kan baru berkembang, MB mulai berkembang, BSH berkembang sesuai harapan, BSB berkembang sangat baik. Nah, lalu yang ke-8 penggunaan instrumen standar. Nah, penilaian ini lebih diperuntukkan untuk anak berkebutuhan khusus ya, sehingga membutuhkan ahlinya dalam bidang ini. Lalu yang ke-9 ada pengembangan perangkat penilaian sendiri. Nah, dalam kegiatan penilaian ini pendidik dapat melakukan penilaian sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, tapi tidak harus mena-mena dan harus sesuai dengan kehidupan peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Lalu yang terakhir ada angket. Nah, ini tuh berupa pengumpulan data atau informasi dengan pengajuan pertanyaan tertulis di satu lembar kertas. Nah, untuk materi 1 sampai di sini ya. Lalu kita lanjut ke materi kedua. Lalu selanjutnya materi yang kedua yaitu tentang konsep dasar perkembangan anak usia dini secara umum dan menurut para ahli. Nah, apa aja sih konsepnya? Yang pertama itu ada pengertian dan karakteristik anak usia dini. Nah, menurut Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini ini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar anak itu memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 14. Nah, lalu menurut Yuliani Nuraini Sugiono 2009, anak usia dini ini adalah anak yang baru dilahirkan sampai berusia 6 tahun. Nah, usia ini merupakan usia yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Anak ini tuh masuk dalam yang disebut dengan golden age atau usia emas, di mana makanan yang bergizi dan seimbang serta stimulasi yang intensif
sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Nah, lalu ada berbagai kajian tentang hakikat anak usia dini, khususnya anak ini ya Bun ya, anak PAUD. Di antaranya menurut Bredicam and Koppel, Brenner serta Kellogg dalam Masitoh DKK sebagai berikut. Yang pertama, anak bersifat unik. Anak mengekspresikan perilakunya secara relatif spontan. Anak juga bersifat aktif dan energik. Anak itu egosentris. Anak memiliki rasa keingintahuan yang tinggi dan kuat. Antusiasnya terhadap banyak hal itu begitu tinggi. Lalu anak bersifat eksploratif dan berpetualang ya. Anak selalu mau eksplor kesana kemari, apalagi kalau ke tempat baru ya pasti pengen aja berkeliling. Nah, terus anak juga umumnya kaya dengan fantasi, dia punya imajinasi yang begitu banyak. Lalu anak juga kadang kurang pertimbangan dalam bertindak, jadi dia masih belum tahu yang mana bahaya yang mana enggak. Jadi asal bergerak aja, dia belum tahu kalau manjat pagar itu bisa jatuh dan berbahaya, atau dia main lari-larian di pinggir jalan sampai ke tengah, itu kan berbahaya ya, karena anak belum ada perhitungannya. Lalu anak masih mudah frustasi, baru kita larang sedikit ngambek, baru kita bilang tidak udah tantrum ya, seperti itu ya Bun ya. Jadi anak juga ini memiliki perhatian yang pendek juga. Jadi masa anak merupakan masa belajar yang paling potensial. Nah, anak semakin menunjukkan minat terhadap teman. Jadi kadang kalau ketemu teman baru selalu pengen ya. Nah, lalu ada yang namanya prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini. Prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini ini menurut Siti Aisyah DKK yaitu perkembangan fase kanak-kanak, akhir dan seterusnya. Adapun prinsip-prinsipnya itu sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan aspek fisik, sosial, emosional, dan kognitif. Anak saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Lalu yang kedua, perkembangan fisik motorik. Ini fisik motorik, emosi, sosial, bahasa, dan kognitif anak terjadi dalam satu urutan tertentu dan relatif dapat diramalkan. Nah, yang ketiga, perkembangan berlangsung dalam rentang yang bervariasi antara anak dan antar bidang pengembangan dari masing-masing fungsi. Lalu yang keempat, pengalaman awal anak memiliki pengaruh kumulatif dan tertunda terhadap perkembangan anak. Yang kelima, perkembangan anak berlangsung ke arah yang semakin kompleks, khusus, terorganisasi dan terinternalisasi. Lalu yang keenam, perkembangan anak dan cara belajar anak terjadi dan dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan majemuk. Yang majemuk ya Bun. Lalu yang ketujuh, anak adalah pembelajar aktif yang berusaha membangun pemahamannya tentang lingkungan sekitar dari pengalaman fisik, sosial, dan pengetahuan yang diperolehnya. Lalu yang kedelapan, perkembangan dan belajar merupakan interaksi kematangan biologis dan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Yang sembilan, bermain merupakan sarana terpenting bagi perkembangan sosial, emosional, dan kognitif anak serta menggambarkan perkembangan anak. Yang ke-10, perkembangan anak akan mengalami percepatan bila anak berkesempatan untuk mempraktikkan berbagai keterampilan yang diperoleh dan mengalami tantangan setingkat lebih tinggi dari hal-hal yang telah dikuasainya. Lalu yang ke-11, anak memiliki modalitas beragam. Ada tipe visual, audio, kinestetik, atau gabungan dari tipe-tipe tersebut ya. Untuk mengetahui sesuatu sehingga dapat belajar hal yang berbeda pula dalam memperlihatkan hal-hal yang diketahuinya. Lalu yang terakhir, yang ke-12, kondisi terbaik anak untuk berkembang dan belajar adalah dalam komunitas yang menghargainya, memenuhi kebutuhan fisiknya, dan aman secara fisik dan fisiologisnya. Lalu yang berikutnya ada jalur penyelenggara pendidikan anak usia dini. Nah, dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Anak Usia Dini ini dinyatakan bahwa PAUD ini sesuatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia berapa tadi? 6 tahun. Yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani rohani anak. Nah, suatu pendidikan anak usia dini ini ada beberapa macam ya. Yang pertama kayak taman kanak-kanak dan roda full atfal TK dan atau RA. Nah, TK atau RA ini merupakan bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan yang formal. Nah,
yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia 4 sampai 6 tahun yang terbagi menjadi 2 kelompok. Jadi ada kelompok A dan kelompok B. Kelompok A itu usia 4 sampai 5 tahun, kelompok B itu 5 sampai 6 tahun. Lalu yang kedua ada yang kelompok bermain atau KB atau bahasa Inggrisnya itu playgroup ya. Kelompok bermain merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal. Nah, ini menyelenggarakan pendidikannya itu biasanya dari usia anak 2 sampai 4 tahun. Nah, tapi ada juga yang sekarang kelompok belajar 2 sampai 6 tahun ya, Bun. Lalu yang ketiga ada Taman Penitipan Anak atau TPA. Ya, ini merupakan pendidikan anak jalur non formal juga sama seperti kelompok belajar yang tadi. Nah, dia ini pengasuhan dan kesejahteraan anak sejak lahir sampai usia 6 tahun. Nah, fungsinya sebagai pengganti keluarga dalam jangka waktu tertentu karena orang tuanya sibuk bekerja atau sebagainya. Nah, lalu ada landasan yuridis pendidikan anak usia dini. Nah, itu biasanya dalam amandemen Undang-Undang 1945 pasal 28B ayat 2 dinyatakan bahwa setiap anak-anak atas kelangsungan hidup berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lalu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang perlindungan anak dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya. Lalu juga ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang tadi ya, Bun, sebelumnya sudah saya bacakan yang butir 14. Terus juga sekarang kita memasuki landasan filosofi pendidikan anak usia dini. Jadi menurut para ahli tadi kita sudah bacakan, sekarang pendidikan merupakan suatu upaya untuk memanusiakan manusia. Jadi artinya apa sih? Jadi melalui proses pendidikan diharapkan terlahir manusia-manusia yang baik. Jadi standar manusia baik dalam masyarakat ini kan berbeda. Antar masyarakat, suku, bangsa, dan negara itu berbeda-beda ya, karena pandangan filsafah yang menjadi keyakinan masing-masing daerah. Jadi perbedaan filsafah yang dianut masing-masing daerah itu merupakan orientasi atau tujuan pendidikan tersebut. Nah, bangsa Indonesia kita ini nih falsafahnya itu yaitu apa? Pancasila, berkeyakinan bahwa pembentukan manusia Pancasilais menjadi orientasi tujuan pendidikan, yaitu menjadikan manusia Indonesia seutuhnya. Jadi seperti semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda tapi satu jua. Nah, itu pembentukan anaknya, yang dimana kurikulum sebagai alat pencapaian tujuan pendidikannya. Nah, lalu berikutnya ada landasan keilmuan pendidikan anak usia dini. Nah, konsepnya itu bersifat isomorfis ya, artinya kerangka keilmuan PAUD dibangun dari interdisiplin ilmu yang merupakan gabungan dari beberapa disiplin ilmu, kayak psikologi, fisiologi, sosiologi, ilmu pendidikan anak, antropologi, humaniora, kesehatan dan gizi, serta neuroscience atau ilmu tentang perkembangan otak manusia ya. Ini menurut Yuliani Nuraini Sugiono 2009. Nah, berdasarkan tinjauan secara psikologis dan ilmu pendidikan, masa usia dini merupakan masa peletakan dasar atau fondasi awal bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, jadi kontribusi kita ini sangat besar ya. Jadi yang mempengaruhinya juga berupa makanan, minuman, serta stimulasi dari lingkungan sekitar untuk tumbuh kembang anak. Nah, terus pertumbuhan anak ini kaitannya juga dengan perkembangan struktur otak. Nah, dari segi empirisnya banyak peneliti yang menyimpulkan bahwa pendidikan anak usia dini ini sangat penting karena waktu manusia dilahirkan, menurut Clark dalam Yuliani Nuraini Sugiono 2009, kelengkapan organisasi otaknya mencapai 100 sampai 200 miliar sel otak setiap dikembangkan dan diaktualisasikan untuk mencapai tingkat perkembangan optimal. Wow. Tapi hasil penelitian menyatakan bahwa hanya 5% potensi otak yang terpakai karena kurangnya stimulasi yang berfungsi untuk mengoptimalkan fungsi otak tersebut. Sayang juga ya. Nah, lalu berikutnya ada tujuan pendidikan anak usia dini.
Secara umum tujuannya itu untuk mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Secara khusus tujuannya menurut Yuliani Nuraini Sugiono 2009 yaitu 1. Agar anak percaya akan adanya Tuhan dan mampu beribadah serta mencintai sesamanya. Lalu yang kedua, agar anak mampu mengelola keterampilan tubuhnya termasuk gerak motor kasar, halus, serta mampu menerima rangsangan sensorik. Yang ketiga, anak mampu menggunakan bahasa untuk pemahaman bahasa pasif, dapat berkomunikasi secara efektif, hingga dapat bermanfaat untuk berpikir dan belajar. Lalu yang keempat, anak mampu berpikir logis, kritis, memberikan alasan, memecahkan masalah, dan menemukan hubungan sebab akibat. Yang kelima, anak mampu mengenali lingkungan alam, lingkungan sosial, peranan masyarakat, dan menghargai keragaman sosial dan budaya, serta mampu mengembangkan konsep diri yang positif dan kontrol diri. Lalu yang terakhir ada anak memiliki kepekaan terhadap irama, nada, berbagai bunyi, serta menghargai karya kreatif. Lalu berikutnya ada prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini pelaksanaannya menggunakan prinsip-prinsip Forum PAUD 2007, yaitu yang pertama berorientasi pada kebutuhan anak. Yang kedua, belajar melalui bermain. Yang ketiga, menggunakan lingkungan yang kondusif. Yang keempat, menggunakan pembelajaran terpadu. Kelima, mengembangkan berbagai kecakapan hidup. Keenam, menggunakan berbagai media edukatif dan sumber belajar. Yang ketujuh, menggunakan berbagai media edukatif dan sumber belajar. Nah, sekarang kita masuk ke teori perkembangan menurut para ahli nih. Jadi menurut Monks DKK menyatakan perkembangan merupakan suatu proses menuju kesempurnaan yang tidak bisa terulang kembali. Perkembangan diartikan sebagai suatu perubahan yang bersifat tetap dan tidak bisa kembali. Misalnya perkembangan fisik. Jadi kalau kita udah tumbuh besar nggak bisa kecil lagi ya bun ya. Lalu perubahan bentuk fisik yang sejak anak-anak ketumbuh ya. Lalu yang kedua menurut Seifert dan Hoffnung, mohon maaf ya kalau pelafasannya saya kurang tepat. Mereka mengartikan perkembangan sebagai perasaan yang tumbuh pada seseorang dan mengakibatkan perubahan jangka panjang, berpola pikir, hubungan sosial, dan skill motorik. Menurut mereka melibatkan beberapa unsur dalam perkembangan pada anak, mengakibatkan perubahan pada kematangan tingkat berpikir, interaksi sosial, dan semakin matangnya fungsi motorik. Yang ketiga, menurut Desmita, mengartikan bahwa perkembangan mencakup perubahan fisik dan di dalamnya perubahan terjadi secara terus-menerus dan fungsi jasmania dan rohania menuju tahap yang lebih matang. Lalu banyak para ahli lain yang mengungkapkan pendapatnya seperti Arnold Giese, Robert Fitzgerald, terus Erik Erikson, macam-macam ya bun, bisa dicari lagi. Ini materi yang kedua. Lalu materi yang ketiga kita lanjut ya bun. Lalu materi yang ketiga tentang manfaat penilaian PAUD bagi anak, guru, dan orang tua. Manfaatnya apa aja sih? Jadi ini sebagai tolak ukur terhadap hasil dari kegiatan belajar anak. Nah, biasanya ini kita memakai pendekatan penilaian otentik, di mana penilaian ini mengukur tingkat pencapaian kompetensi, sikap, yaitu spiritual dan sosial, pengetahuan dan keterampilan berdasarkan fakta secara langsung. Kapan aja sih diambilnya? Jadi pada saat anak bermain, anak berinteraksi dengan teman dan gurunya, juga pada saat anak mengkomunikasikan pikirannya serta hasil karyanya. Nah, itu tuh pemahamannya ini tuh bagus atau tidaknya kita dapat menganalisa. Jadi perkembangannya itu sudah tercapai, sudah maju atau belum gitu. Nah, penilaian perkembangan dalam pendidikan anak usia dini ini bukan hal yang sederhana. Nah, jadi banyak faktornya. Jadi kita harus mengumpulkan data, menganalisa terhadap perilaku saat anak bermain, menganalisa juga karya anak. Jadi bukan karena bagusnya ya bun, tapi karena prosesnya. Jadi anak yang tadinya tidak bisa megang pensil jadi bisa megang pensil dengan benar, atau tadinya tidak mau mewarnai jadi mau mewarnai walaupun hanya sekedar coret-coretan, itu sudah ada perkembangan. Jadi yang pertama kita lihat itu untuk menindaklanjutinya itu apa aja sih? Yang pertama itu ada manfaat penilaian bagi anak-anak. Nah, jadi yang pertama itu bisa memelihara pertumbuhan anak lebih sehat dan konsisten. Lalu yang kedua, perkembangan anak jadi lebih
optimal. Nah, yang ketiga, anak itu mendapatkan stimulasi sesuai dengan minat dan perkembangannya. Lalu yang keempat, anak mendapatkan dukungan yang lebih sesuai dengan kebutuhan perkembangannya. Lalu manfaat bagi orang tua atau keluarga apa aja sih? Yang pertama itu orang tua itu memperoleh informasi tentang pertumbuhan, perkembangan dan minat anak dari satuan pendidiknya ya. Lalu yang kedua, memudahkan orang tua dalam memberikan stimulasi yang sesuai ya secara berkelanjutan di rumah. Lalu yang ketiga, membuat keputusan bersama antara orang tua dengan pihak satuan PAUD dalam memberikan dukungan dan memenuhi kebutuhan anak. Lalu yang ketiga, manfaat bagi guru apa aja? Yang pertama itu mengetahui perkembangan sikap, pengetahuan serta keterampilan anak. Yang kedua, mendapatkan informasi awal tentang hambatan atau gangguan dalam tumbuh kembangnya anak. Lalu yang ketiga itu mengetahui stimulasi sesuai apa nih yang sesuai nih layanannya untuk kebutuhan perkembangan anak. Lalu yang keempat, dapat memberikan dukungan yang tepat kepada anak. Yang terakhir itu memiliki data dan informasi tentang perkembangan anak untuk pembuatan rencana pembelajaran selanjutnya. Ini materi yang ketiga. Lalu kita lanjut materi yang keempat, yaitu materi yang terakhir nih ya Bun, tentang 6 aspek perkembangan anak usia dini yang wajib kita ketahui. Apa aja sih aspek-aspek perkembangan anak usia dini itu? Jadi itu proses tumbuh kembang anak ini kan akan menjadi hal yang kita amati ya. Jadi apakah dia bisa menjadi pribadi yang baik atau mengetahui dan banyak hal gitu kan. Jadi sesama pendidik serta orang tua, kita tuh harus memperhatikan selain fisik, kita juga harus melihat kejiwaannya anak. Jadi apakah itu hal yang bersifat sosial atau mentalnya ya. Jadi itu aspek-aspek yang kita lihat tuh semuanya, tidak hanya satu aspek aja yang kita lihat. Nah, aspeknya ini tuh ada 6. Apa aja sih aspek-aspeknya? Yang pertama ada nilai agama dan moral. Ya ini nih fokusnya ini menanamkan nilai-nilai dasar, norma-norma yang baik ya. Sehingga anak ini mengenal agama dan menjalankan ibadah yang baik, sehingga dia memahami juga tujuan hidup mereka. Jadi dia tuh sudah baik sejak dini. Nah, jadi tuh selain banyak manfaat juga ya dari aspek ini, sikap-sikap anak yang baik ini nih seperti menolong sesama, bersikap jujur, sabar, sopan, menghormati orang yang lebih tua, sehingga toleransi dengan penganut agama yang berbeda. Itu tuh membuat kita mengharapkan anak ini tumbuh dengan persepsi yang tepat dan benar. Jadi oleh karena itu orang tua ini mempunyai peran yang sangat penting untuk memulainya sedari dini. Lalu yang kedua ada aspek fisik motorik. Nah ini tuh aspek yang berhubungan dengan fisik anak. Nah biasanya dengan kekuatan anak. Nah biasanya tuh dia terbagi menjadi 3 hal. Jadi ada yang pertama itu ada perkembangan fisik dan perilaku keselamatan. Jadi hal ini tuh meliputi kayak berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala anak. Nah biasanya ini ada di dalam KMS ya, kartu masyarakat sehat ya. Jadi itu bisa diukur berdasarkan usia anak. Nah jadi perilaku keselamatan ini juga meliputi kemampuan hidup anak ini bersih dan juga sehat untuk keselamatan diri sendiri. Apakah anak menjaga kesehatannya, apakah anak menjaga kebersihannya, mencuci tangan setelah bermain, atau mencuci tangan sepulang sekolah gitu, ataukah dia saat bermain apakah memperhatikan keselamatannya, seperti itu. Lalu yang kedua, anak juga memiliki motorik halus, baiklah meliputi kemampuan mereka dalam menggunakan alat untuk ekspresi diri dan juga eksplorasi seperti menggunakan pensil. Menggunakan pensil, banyak anak yang awalnya itu belum bisa menggunakan pensil, jadi dia megangnya mungkin menggenggam seperti ini atau seperti ini, atau ada di tengah-tengah atau begini. Nah, lama-kelamaan itu anak akan terbiasa memegang pensil seperti seharusnya, yang benar ya gitu ya. Jadi nulisnya juga enak. Biasanya kalau begini kan kurang enak ya nulisnya ya. Nah, jadi sampai dia bisa menggenggam yang benar. Lalu juga saat bermain boneka dan lain sebagainya. Yang ketiga, tidak hanya itu, anak juga memiliki motorik kasar yang baik. Apa aja sih? Jadi tuh koordinasi antara tubuh anak, seperti menjaga keseimbangan, berdiri dengan satu kaki bisa atau tidak. Lalu anak juga bisa lincah, lentur gitu.
juga bermain sesuai peraturan. Anak apakah bisa meregangkan tubuh dengan baik, apakah anak bisa melompat dengan baik gitu. Jadi kita ini motorik kasar ini biasanya olahraga. Lalu yang ketiga ada aspek kognitif. Nah, aspek kognitif ini berhubungan erat dengan akal pikiran. Nah, sehingga pertumbuhan pada area ini memiliki jangkauan yang luas. Nah, biasanya itu seperti yang pertama itu kayak mampu berpikir logis dengan mengenal perbedaan, klasifikasi, perencanaan, pola, sebab akibat, dan inisiatif. Lalu yang kedua, anak dapat menyebutkan, mengenal, dan juga menggunakan lambang-lambang seperti abjad, angka itu. Hanya itu, tahap ini juga anak menggambarkan ulang hal yang pernah mereka lihat. Jadi kayaknya aku waktu jalan pernah ngeliat ada yang di papan tuh waktu di lampu merah, ada bentuknya seperti segitiga kayak gini, terus ada orang lagi kayak mau jalan gitu. Lalu yang ketiga itu ada pembelajaran yang paling penting adalah anak dapat belajar memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan fleksibel, praktis, dan juga diterima secara sosial. Anak juga dapat menerapkan pengetahuan dan pengalaman baru yang mereka dapatkan baik di sekolah maupun di rumah. Ini sangat penting ya Bun ya, karena memecahkan masalah seperti kalau misalnya sedang marahan sama temennya, terus kan diem-dieman, bagaimana caranya aku bisa main lagi? Nah seperti itu. Lalu yang keempat ada aspek bahasa. Aspek ini nih membuat anak mengerti berbagai hal yang dimaksud oleh orang tuanya seperti cerita, mendongeng, peraturan, perintah, juga menghargai bacaan. Nah, di sini juga meliputi cara anak berbahasa dengan baik, seperti saat dia bertanya jawab, memahami bentuk dan juga bunyi dari masing-masing huruf dan angka. Seperti bentuk A, hurufnya penyebutannya A, B, angka 1 gitu. Lalu yang kelima ada sosial emosional. Nah, dalam aspek ini berperan penting dalam terkait erat dengan pengenalan diri si kecil. Jadi ini anak kita ini mulai masuk ke tahap ini tuh ada berbagai macam hal yang masuk ke sini. Apa aja sih? Yang pertama itu ada anak akan lebih senang jika bermain dengan temannya, terutama teman sebaya. Jadi dia tuh bisa memahami perasaan, merespon pembicaraan, berbagi mainan dengan temannya, mendengarkan temannya berbicara, hingga belajar menghargai hak dan pendapat orang lain sehingga anak tetap berlaku sopan. Nah, lalu yang kedua tidak hanya itu, anak juga dapat bertanggung jawab, mengerti hak-haknya, mengerti kewajibannya, hingga aturan bagaimana mereka dengan orang lain gitu. Lalu yang ketiga, selain hubungan dengan orang lain dan teman sebayanya, ini juga akan membantu anak untuk memperlihatkan kemampuan diri, mengenal perasaan mereka, mengendalikan diri, hingga menyesuaikan diri untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi anak dapat menempatkan posisinya. Kalau dia sedih, ekspresinya bagaimana? Nggak mungkin kalau dia sedih dia akan tersenyum, atau saat dia emosi dia akan marah-marah. Kita harus fokus pada anak yang tidak berekspresi sama sekali. Itu bisa jadi anak itu begitu tertutup ya Bun ya. Lalu aspek yang terakhir ini ada seni. Nah, setiap anak itu terlahir imajinatif dan memiliki sisi seni mereka masing-masing. Anak tertarik untuk mengekspresikan diri dan juga eksplorasi diri. Nah, jadi banyak nih kayak misalnya seni musik, kerajinan, lukisan, drama, masih banyak yang lainnya tuh berhubungan dengan seni. Jadi berdasarkan berbagai aspek ini tuh dapat kita ambil langkah yang tepat agar anak dapat tumbuh kembang dengan baik ya, mengoptimalkan perkembangannya agar anak menjadi pribadi yang baik sedari dini, sehingga kita juga dapat membentuk karakter anak dengan fondasi awal yang baik. Sekian materi dari saya, semoga dapat membantu dan memberikan informasi. Mohon maaf apabila banyak kata yang salah serta banyak kekurangan. Semoga kedepannya saya akan lebih baik lagi. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.